Halo, selamat jumpa dengan Zugza Production. Kali ini kita akan bersama-sama belajar menggunakan Google Classroom. Google Classroom sendiri adalah sebuah sistem yang dibuat oleh Google, di mana kita bisa membuat sebuah kelas virtual yang bisa diikuti oleh orang lain secara online. Oke, langsung saja kita ke Google Classroom. Tapi sebelum kita menggunakan Google Classroom, kita harus punya akun Google dulu. Nah, bagi yang belum punya akun Google dan belum tahu caranya, silakan kirim komentar dan tuliskan di komentar di bawah. Jika nanti ada yang banyak merequest cara membuat akun, nah akan saya buatkan tutorial membuat akun Google. Baik, langsung saja kita menuju ke Google Classroom. Kita buka browser kita. Browser bisa Firefox, bisa Chrome, bisa Brave, bisa Opera, bisa dan sebagainya. Kemudian kita ketikkan alamat di address bar browser kita, classroom.google.com. Nah, ini kenapa kita harus punya akun, karena kita pasti akan diminta untuk login terlebih dahulu. Baik, kita login. Nah, kita masukkan username kita. Tara. Nah, inilah Google Classroom. Ya. Kalau kita baru pertama kali pakai Google Classroom, ini semuanya kosong. Ini nggak ada, ini nggak ada, ini nggak ada, ini nggak ada. Nah, ini contoh saja. Saya sudah membuat dan juga mengikuti beberapa kelas gitu ya. Oke, kita langsung buat saja kelas kita. Ini saya pakai bahasa Indonesia ya. Jadi nanti kalau pakai bahasa Inggris atau pakai bahasa Jepang atau bahasa Korea, bahasa Cina, nah monggo nanti bisa menyesuaikan. Oke, kita klik di sini, tanda plus di sini sebelah sini. Kemudian kita buat kelas. Nah, bla 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 bla. Ini silahkan dibaca kalau mau dibaca. Saya mah males gitu kan. Centang saja. Kemudian lanjutkan. Nah, ini wajib nama kelas. Kita coba misalkan kelas IT. Ini bagian, kemudian mata pelajaran dan ruang ini opsional. Jadi kalau mau diisi silakan, kalau enggak juga nggak apa-apa. Misal saya buat di sini kelas IT, bagiannya bagian ICT. Nah, nanti mata pelajarannya misalkan ya ICT lah. Kemudian ruangnya ini kita buat dengan sekolah, misal begitu. Oke, kita buat. Dan proses Google Classroom akan membuatkan kelas kita. Ya noto kursi, kemudian nyiapin papan tulis, kemudian nyiapin meja, nyiapin jendela, nyiapin ruangnya, dan akhirnya setelah sekian kali ataupun sekian waktu membuatkan kelas bagi kita membangunkan. Dan inilah kelas kita, Google Classroom. Gampang kan? Gampang sekali. Hanya tinggal klik, jadilah kelas kita. Nah, di Google Classroom ini kita punya kode. Ini kode khusus ya, kita bisa perbesar saja. Nah, ini kodenya ini. Ini adalah kode yang bisa kita bagikan kepada calon siswa kita. Ya, kita nama kelasnya kelas IT, kemudian bagiannya bagian ICT. Nanti kalau Bapak Ibu misalnya di sini ada kelas 7A atau kelas 8B. Nanti ini bagiannya kita tulis misalkan mata pelajarannya, misalkan kita buat tematik ya gitu ya. Ini contoh saja. Oke, ini kita copy dulu. Kita copy, kemudian kita sebar lewat WA, lewat sosmed yang kita punyai. Nah, sebelum saya menjelaskan ini ada fungsi apa saja di dalam Google Classroom, ini sekarang kita coba masuk dulu supaya bergabung ke Classroom. Ya, sekarang kita masuk di calon siswa ya, kita masuk di sini ada classroom.google.com. Kalau yang tadi browser yang pertama kita jadikan sebagai guru. Sekarang di browser yang kedua ini saya jadikan sebagai siswa. Oke, saya masuk dengan akun untuk percobaan ya. Ini untuk akun kita belajar. Oke, masuk. Bla 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 bla, saya setuju. Nah, inilah kelas untuk siswa. Karena dia belum bergabung maka ya kosong, kelasnya kosong. Oke, siswa ini kita bergabung. Tadi saya sampaikan ya, kalau misalnya kita punya kode, maka itu dibagikan lewat WA. Dan ini adalah ya katakanlah akunnya wali murid gitu ya, karena anak SD kan belum bisa pakai
Gmail gitu. Oke. Diminta bergabung di sini kita klik saja. Nah, gabung ke kelas. Nanti yang pakai bahasa Inggris bisa kayaknya join itu atau apa gitu ya. Pokoknya yang sejenis dengan itulah. Kalau bahasa Jepang ya opo bahasa Jepangnya gitu, silakan. Kita klik gabung ke kelas. Nah, dia akan minta kode. Tinggal kita masukkan kodenya. Sama dengan yang kelas tadi. Ini sama OB dan seterusnya. Di dalam sini kodenya kita sama OB dan seterusnya. Kita klik gabung atau join. Maka sudah bergabung ya. Selamat datang. Oke, ini sebagai siswa. Ingat SD ini sebagai siswa. Kemudian ini punya saya, ini sebagai gurunya. Umpamanya seperti itu. Ya. Kita bisa kostumisasi ya. Nanti pilih tema. Ini kita bisa upload foto kita sendiri untuk identitas kelas gitu kan. Atau pilih tema yang disediakan oleh Google. Nah, silakan nanti untuk guru bisa menyesuaikan. Baik. Sekarang kita fungsional saja. Di sini ada bagikan sesuatu dengan kelas Anda, atau bahasa Inggrisnya bla 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 gitu, atau bahasa Jepangnya bla 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 bla. Intinya ada sebuah kolom di mana kita bisa mengirimkan sesuatu ke kelas ya. Ini bukan penugasan, ini bukan pertanyaan, ini bukan apa-apa, tapi ini ya semacam lini masa kalau di Facebook gitu ya, atau dashboard, atau yo papan tulisnya lah, papan tulisnya kelas gitu ya. Nah, kita misalnya coba di sini ditulis halo, selamat datang gitu. Nah, nanti kita posting saja. Nah, posting di sini ada dua ya, bisa kita langsung posting atau kita jadwalkan. Kalau kita jadwalkan maka nanti akan muncul kalender ya, terus kita tentukan waktu dan tanggalnya, dan postingan ini akan keluar sesuai dengan jadwal yang kita tentukan. Baik, yang sekarang kita coba dulu, tidak ada tambahan, tidak ada jadwal, langsung kita standar posting. Nanti akan kita lihat di siswa jadinya seperti apa. Nah, ini kita lihat di siswa, di lini masanya, di papan tulisnya siswa, ini guru berbicara, halo, selamat datang. Nah, ini siswa juga bisa membuat seperti itu. Nah, atau siswa bisa juga berkomentar terhadap gurunya. Hola Bapak, misalkan, selamat pulang. Nah, gitu misalnya ya. Nah, ini dikirimkan komentar kepada gurunya. Gurunya pun bisa melihat komentar dari siswanya. Nih, oh, si SD Movi Braga itu berkomentar, hola Bapak, selamat pulang. Ini selamat datang, ini selamat pulang gitu kan. Oke, sekarang kita coba kalau misalkan ada tambahan yang lain ya. Tambahan yang lain ini silahkan ditonton video berikut. Nah, ini kita mau menambahkan video. Video bisa dari Google Drive, bisa dengan linknya, bisa dengan file. File ini untuk kalau kita upload dari komputer kita. Nah, ini kita pakai YouTube misalkan. Nah, ini kelebihannya kita nggak usah buka YouTube di sini, nggak usah copy paste. Nah, tinggal kita klik aja. Misalkan di sini peristiwa alam misalkan. Kita coba cari video tentang peristiwa alam. Nah, ini ada banyak video kan? Tinggal kita cari saja, klik salah satu itu. Kemudian tambahkan. Sudah ada? Oke, sudah ada di sini, sudah jadi embed. Kalau kita mau tambahkan lagi juga bisa. Dari Google Drive, misalnya kita mau ngambil file yang sudah ada di Google Drive, boleh, nggak apa-apa. Nih di sini, misalkan kita, nah ini ada mana ini aja nih. Nah, tambahkan. Nah, sudah ada dua file. Silakan ditonton video berikut dan dipelajari ya, misalkan begitu. Dan kita posting. Maka nanti di dashboardnya siswa di sini akan terlihat apa yang diberikan oleh gurunya. Silakan ditonton video berikut dan dipelajari ya. Ini ada videonya, kalau diklik
nanti dia akan membuka videonya itu, bla 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 lah gitu ya. Nah, oke. Ini kalau diklik nanti buka filenya. Oke. Nah, itu ya. Ini bisa berkomentar juga. Nah, misalkan sekarang siswanya mau berkomentar, boleh. Bapak, misalnya itu. Dia juga bisa menambahkan di situ. Jadi misalnya siswa ada kesulitan, dia bisa ditulis terus difoto. Nah, nanti di sini bisa klik file. Misalkan Bapak, misalkan ya dia udah foto terus ini bagaimana caranya gitu kan. Caranya wes pola gitulah. Kita klik file terus siswa itu memfoto pakai HP-nya terus di-upload di sini. Ini bagaimana gitu kan, difoto, di-upload misalnya begitu. Nah, terus di-upload ya. Shoot ya. Nah, terus di posting. Nah, perlu kita ketahui bersama bahwa di kolom forum ini semua anggota kelas itu bisa melihat ya. Bisa melihat, bisa berkomentar dan sebagainya. Nah, ini ada itu. Nah, nanti guru nanti akan melihat di forum juga, akan melihat apa yang dikirim oleh siswanya. Bapak, ini bagaimana caranya gitu kan. Gurunya melihat. Oh, itu oke, gitu kan. Terus gurunya memberikan jawaban, misalkan itu harus dikalikan dulu, kemudian digituin dan diginiin, misalkan gitu kan. Atau kalau gurunya mau menjawab lewat lini masa, lewat di sini ya, tinggal ditulis di kertas, kemudian difoto. Ya udah, tambahkan aja lewat file gitu kan, biar semuanya lebih paham gitu. Oke, itu sekarang kita coba kalau misalkan lini masa ini kita buat tugas apa ya, yang apalah, tugas hari Rabu. Nah, sekarang kan hari Kamis, hari Selasa. Tugas hari Rabu adalah atau misalkan kita buat di sini selamat hari Rabu. Nah, kita buat postingannya jadwalkan. Ini sekarang tanggal 18 hari Selasa. Nah, kita buat aja ini hari Rabu. Sekarang Selasa tanggal 17. Nah, kita jadwalkan hari Rabu tanggal 18. Di pukulnya 00 misalkan 08 nggak apa-apa, 07 atau 06.50 pada saat anak masuk sekolah gitu kan. 06.50. Nah, jadwalkan. Nah, ini yang tadi mana tadinya? Jadwal yang tadi udah kita jadwalkan itu tidak muncul di dalam lini masa. Kenapa? Karena itu dijadwalkan besok keluarnya. Ini tersimpan satu besok hari Rabu. Nah, di siswa itu juga nggak muncul di lini masa. Di dalam forum itu nggak muncul. Yang muncul adalah yang lainnya tadi. Ini besok akan otomatis muncul di sini. Gitu ya. Oke, sekarang kita akan menuju ke penugasan. Nah, ini anggota terlihat ya, anggotanya yang tadi. Ini namanya dia adalah SD Muhwi Braga gitu, ini namanya siswanya. Ini anggota, kemudian nilai itu nanti. Oke, sekarang masuk ke penugasan. Nah, ini masih kosong tugas-tugasnya. Kita buat tugas. Misalnya kalau untuk siswa ya, untuk anak SD ini kita buat aja pertanyaan dulu, misalkan pertanyaan ya, atau kita buat ini biar terkondisi atau biar terpetakan. Nah, maka kita buat topik dulu. Topik, misalkan kita buat topik di sini tematik 1, tambahkan. Atau nanti kalau mau dibuat KD 1 itu juga boleh, atau KD 2, atau nanti mata pelajarannya juga boleh. Mata pelajarannya misalkan di sini kita buat bahasa Arab.
salam. Misalkan seperti itu. Oke, baru kita buat. Nah, ini pertanyaan misalkan. Ini tugas dan lain. Ini tugas kalau untuk anak SD kayaknya belum ini ya. Kita tugas kuis atau pertanyaan dulu. Kita coba kasih pertanyaan dulu. Pertanyaan. Apa, nah, misalnya pertanyaan, apa agamamu? Gitu. Petunjuknya kita kasih, silahkan diisi sesuai dengan keyakinanmu. Nah, jawaban singkat kan, ini jawaban singkat atau pilihan ganda. Nanti kita coba jawaban singkat dulu ya. Jawaban singkat dulu. Terus kita buat di sini misalkan ada yang lain, ada banyak, ada Google Drive, link, file YouTube dan sebagainya. Atau kita buat yang lainnya juga bisa. Nanti silahkan dicoba-coba, formulir, gambar, spreadsheet, slide, dokumen. Oke, kita kayak gini dulu, kayak gini. Dan poinnya mau berapa? Atau tidak dinilai, atau dia mau kasih nilai. Misalkan kasih nilainya 100. Ini nilai maksimal ya, nilai maksimal kita kasih 100. Terus tenggat. Nah, tenggat di sini kalau bahasa Inggrisnya do itu due itu ya, tulisannya due. Ini batas waktunya, kapan bisa dikerjakan. Kalau misalnya tanpa batas waktu ya sewaktu-waktu bisa. Tapi misalnya harus hari ini, maka kita kasih saja 17 Maret kan, hari ini 17 Maret. 17 Maret waktunya 23.59. Oke, tengahnya ini. Terus ini masuk ke topiknya bahasa Arab. Siswa dapat membalas jawaban siswa lain. Ini jangan, ini kita matikan saja biar lebih aman. Atau siswa dapat mengedit jawaban. Nah, nanti tergantung dari kebijakan gurunya. Boleh nggak siswa mengganti jawaban gitu ya. Ini saya matikan semua untuk amannya saja. Jadi sekali menjawab ya sudah gitu. Oke. Terus di sini sama, ini tanyakan atau apa bahasa Inggrisnya nanti disesuaikan. Kalau kita klik langsung, ini otomatis terkirim saat ini juga. Jadi siswa bisa langsung menjawab. Tapi kalau misalnya kita mau dikirim untuk besok, sama di sini ada jadwalkan. Nah, nanti sama ya dengan yang tadi di awal. Bagaimana cara kita untuk menjadwalkan ya. Oke, sekarang kita coba dulu tanyakan dulu. Klik tanyakan, artinya kita bertanya kepada siswa, apa agamamu? Nah ini ya, bahasa Arab, apa agamamu? Nah, di dalam kelasnya siswa, maka siswa pada saat ini dibuka itu biasanya ya, di sini akan ada tuh kuisnya apa? Kita lihat di sini, apa agamamu? Bisa ngeklik dari sini atau ngeklik dari sini. Oke, kita coba dari sini. Tugas kelas. Nih, mata pelajaran bahasa di topiknya bahasa Arab, kemudian pertanyaan apa agamamu. Siswa tinggal klik apa agamamu, kemudian ini petunjuk tadi ya, silakan diisi sesuai dengan keyakinanmu. Terus ini apa agamamu tadi adalah pertanyaannya. Nah, diklik lihat pertanyaan. Apa agamamu? Silakan diisi sesuai dengan keyakinanmu. Ya. Di dalam penugasan ini ada 3 bagian. Ini komentar kelas. Kalau berkomentar di sini, maka siswa yang lain bisa melihat. Ini komentar kelas. Komentar pribadi yang bisa melihat hanya gurunya, yang siswa lain nggak bisa. Di sini adalah jawaban siswa tersebut. Oke ya, sekarang saya kasih kita ketik supaya jelas perbedaannya. Ini ditulis di forum. Kemudian ini pesan pribadi. Nah, ini jawaban saya. Ini statusnya masih ditugaskan. Nanti status ini akan berubah statusnya pada saat guru sudah memberikan nilai. Oke, kalau sudah semuanya, siswa kemudian menyerahkan kepada gurunya, maka kita klik serahkan. Kirim jawaban. Anda tidak dapat mengubah jawaban setelah dikirimkan. Ini karena apa? Karena tadi kita mematikan checkbox yang siswa boleh mengedit tadi ya. Maka kita serahkan. Oke.
sudah diserahkan. Ini nggak usah di ini lagi, nggak usah diedit ya. Nah, maka di guru tinggal nanti dilihat di kolom nilai. Oke, ini apa agamamu? Ini pertanyaannya. Kemudian yang sudah menjawab SD Muhwi Braga, diklik ya, SD Muhwi Braga. Ini agamamu diserahkan. Nah, oke, lihat detail. Nah, ini ya, poin maksimal 100, gurunya memberi nilai. Ini jawaban saya. Di sini jawabannya. Kemudian tadi kalau misalkan kita lihat di dalam tugas kelas, ini apa agamamu? Oke, ini ya pertanyaan. Nah, ini komentar kelasnya nanti muncul di sini ya. Jawaban siswa, kita kasih nilai, gurunya kasih nilai dari 100, dikasih nilai jawabannya ini jawaban saya, bener nggak? Oh bener, misalkan. Atau kurang tepat, nah, kita kasih nilai 86. Nah, menyimpan. Nah, sudah. Terus gurunya bisa berkomentar. Misal komentarnya adalah sedikit lagi sudah tepat. Ini bisa dikirimkan. Ini, oke, ini komentar pribadi punyanya si siswa. Kita kembalikan. Nah, kembalikan ini adalah memasukkan nilai yang awalnya masih draft. Ini masih draft. Nah, gurunya berkomentar sedikit lagi sudah tepat. Sudah tepat. Ini sudah diberikan komentar kepada muridnya. Nah, kemudian kita kembalikan untuk membuat draft ini benar-benar dinilaikan kepada siswa tersebut. Kita kasih kembalikan. Kalau mau kasih tambahan komentar pribadi juga boleh, kalau enggak juga nggak apa, karena kita sudah memberikan komentar pribadi. Ini kita kembalikan. Oke, statusnya sudah dikembalikan. Gitu ya. Kita lihat punya siswa seperti apa hasilnya. Jawaban adalah dinilai. Ini jawaban saya dan nilainya adalah 86. Ini ya, 86. Oke. Dan ini adalah komentar pribadi punyanya guru. Sedikit lagi sudah tepat. Nah, begitu. Oh, tadi ini belum tak post, pantas nggak muncul ya. Ini saya post dulu. Ini pesan pribadi. Nah, nanti biar kelihatan ini, biar kelihatan perbedaannya. Oke, ini di forum. Ini pesan pribadi, ini jawaban saya. Biar kelihatan. Nah, ini ditulis di forum. Nah, nanti kelihatannya di sini. Semua siswa kalau menulisnya itu di dalam sini forum, maka semuanya bisa melihat. Ini saya pakai akun guru, ini bisa melihat. Dan guru ini bisa membalas. Oh ya, itu pesan di forum. Gitu, seperti ini. Nanti di forumnya anak, dia sudah terlihat juga ada jawaban dari gurunya. Oh ya, itu pesan forum. Nah, jadi mereka bisa saling ngetak gitu ya, atau menyebutkan nama temannya. Ini pesan pribadi. Nah, tadi di sini kita pesan pribadi tadi ya. Oke, ini jawaban siswa. Ya, begitu ya. Kalau misalnya kita memakai pertanyaan. Ya, kita tadi pakai pertanyaan ya. Pertanyaan. Oke, sekarang kita coba lagi kalau tugasnya itu tugas yang lain, misalkan tadi pertanyaan ya, kita tugas quiz. Nah, kita buat topik lagi, misalkan di sini topiknya tematik 3. Ini biar terarsipnya itu bisa dipecah-pecah gitu ya. Tematik 3, kita buat tugas kuis.
Ini kuis pertama. Silahkan dikerjakan kuis pertama. Ya, ini blank quiz. Kita bisa tambahkan nanti di sini ada YouTube, file, link, Google dan seterusnya. Kemudian ada buat juga. Nah, di sini kita buat blank quiz, maka dia akan membuka kuis yang baru. Ini nama kuisnya. Misalkan tadi kan kita buat tematik 3 ya. Ini kuis tematik 3. Ini nama filenya. Kalau ini judul kuisnya, kuis tematik 3. Kita biar lebih ini lagi, judul kuis tematik 3. Ini nama file kuis tematik 3. Nah, ini bisa lebih jelas lagi. Deskripsi formulir. Nah, ini deskripsi dari kuis ini. Ini adalah kuis dari tematik 3. Atau biar lebih jelas, skripsi bisa pakai. Nah, begitu. Kemudian kita kasih pertanyaannya. Apa atau gini, tematik keberapa sekarang? Kita opsinya misalkan 1, kemudian 2, 3, 4 dan seterusnya. Nah, dari ini semua, karena kita milihnya pilihan ganda ya, ini semua, maka kita bisa kunci jawaban. Kan kita 3, berarti kita klik di sini. Dan poinnya ini adalah tadi ada 100 kan, maka di sini kita pilih poin 50. Karena kita akan membuat 2 soal misalkan ya. 2 soal karena tadi di di sini tadi ini poinnya maksimal 100. Nah, poin maksimal 100. Maka di sini kalau kita rencanakan mau membuat 2 soal, maka biar nanti bisa 50-50, di sini kita kasih 50 poin. Ya, kita tambahkan soal yang kedua. Misalkan ya, ini tematik berapa sekarang? Terus ini tuh apa? Gitu kan. Nah, kita buat misal kuis, terus kemudian pertanyaan ketiga, misalnya jawaban, misalnya lagi lainnya. Nah, ini sama, kita isi kunci jawabannya dengan poin 50. Biar nanti kalau misalkan benar semua dapat 100 gitu. Oke ya, sudah. Ini yang pertama sudah, yang kedua sudah, karena kita cuma 2 soal. Nah, ini sudah kayak gini aja. Kalau misalnya sudah selesai, ya sudah ditutup saja. Tutup. Nah, ini ada di sini. Nah, tinggal kalau sudah selesai, tadi kita sudah selesai mengedit kuisnya, kemudian sudah selesai kasih nama judul kuis, petunjuknya juga sudah. Nah, sama, ini kasih tenggat waktu enggak, ada batas waktunya enggak. Kalau enggak ya biarin saja. Kalau topik, ini kita masukkan topiknya. Tadi kita sudah masuk buat topik, namanya tematik 3. Nah, ini kita masukkan ke tematik 3. Kalaupun tidak, nggak masalah. Misalnya, atau gini lah, kita misalkan tidak ada topik. Nah, misalnya kita dia tidak ada topik ya. Nah, ini kita tugaskan, bisa dijadwalkan juga bisa. Kita coba klik di tugaskan dulu. Oke, di sini ya. Ini kuis pertama. Dan ini adalah topik tematik 3. Tadi kalau di dalam pengeditannya tadi kita klik tematik 3, maka nanti masih ke sini. Tapi karena belum, dia di luar. Nah, ini bisa kita tarik ke dalam. Nah, sudah masuk. Ini mau dirubah ke sini juga bisa, mau di sana juga bisa. Jadi lebih fleksibel. Dan ini sudah ditugaskan. Nanti di forum itu akan terlihat bahwa guru memposting tugas baru. Ini kuis pertama. Nah, ini kan pertanyaan ini tadi yang pertama. Nah, kalau misalkan ini tidak ada tingkat waktu, maka dia tidak akan muncul di sini. Oke, untuk siswa
di tugas kelas dia muncul. Tadi yang bahasa Arab sudah dijawab. Ini tematik 3, kuis pertama. Nah, siswa ini SD tadi selaku siswa, klik di situ. Nah, ini ada nama kuisnya, ini ada deskripsi kuisnya, ini nama dari file kuisnya. Bisa klik di sini atau bisa klik lihat tugas. Nah, kalau klik di sana tadi ini langsung masuk ke kuisnya ya. Misalkan ini nih. Ini. Kalau klik di sini, ini langsung menuju ke file kuisnya. Kalau di sini lihat tugas, itu lebih fleksibel. Artinya lebih banyak gitu ya. Kayak tadi, ada forumnya, ada pesan pribadinya. Ini ada jawaban tambahan, misalkan mau mengupload foto, itu boleh di sini. Tandai sebagai selesai kalau anak itu mengerjakan dan sudah selesai, boleh ditandai sebagai selesai. Oke, ini lihat kuisnya, klik. Maka siswa akan menuju kepada file kuisnya. Ini file 50, ini 50 poin, totalnya jadi 100 poin. Kita buat misalnya tematik berapa sekarang? Tadi tematik 3. Terus ini apa ini? Kita salahkan ya. Ini adalah jawaban misalnya, kemudian kirim. Ya, maka siswa bisa melihat skornya. Ternyata dia cuma dapat 50 dari 100 poin gitu ya. Jadi nanti kalau misalkan kita membuat soal, itu disesuaikan poin maksimal dari kuisnya berapa, kita buat soal berapa. Nah, nanti tinggal dijumlahkan gitu ya. Oke. Tuh. Nah, ini dari segi siswanya. Sekarang kita lihat dari segi gurunya seperti apa tugas kelas. Ini kuis pertama. Sudah ada yang mengerjakan. Nah, tadi kalau di sana sudah kirim, maka di sini diserahkan. Diserahkan, di sini diberikan. Nah, diberikan tuh seperti kalau tadi kita pertama adalah dicatat nilainya gitu ya, catat nilainya. Oke, nah dari pelaksanaan kuis tadi si siswa ternyata kan dapat berapa tadi 50 ya, 50. Tapi di sini guru bisa dimasukkan 50 atau bisa dimasukkan lebih dari itu. Kalau misalkan ada tambahan tadi, nah, ternyata si siswa selain menjawab kuis juga mengupload fotonya. Nah, ngasih tambahan misalkan menjadi 65, dibuat menjadi KKM misalnya begitu. Nah, maka dikembalikan sama ya, nanti bisa komentar pribadi. Terima kasih sudah melengkapi. Ini ada nilai bonus misalnya begitu. Kembalikan. Ya, sudah tercatat nilainya siswa si SD Moh ini 65. Yang awalnya tadi kuisnya dia cuma dapat 50. Jadi sudah melengkapi, ini ada nilai bonus. Oke, kita lihat dari segi siswanya. Nah, si siswa tugas kelas, ini si siswa ini dinilai. Nah, berapa nilai saya? Kan? Dia dapat 65 gitu ya. Nah, itu kalau untuk kuis. Nah, nanti silakan Bapak Ibu semua bisa mengeksplorasi dari segi penugasan ya. Tugas kelas ini bisa dieksplorasi sendiri, bisa dibuat topiknya diperbanyak, kemudian materinya, pertanyaan dan sebagainya ini jadi eksplorasi sendiri dan kira-kira pada prinsipnya sama. Jadi kita buat di sini, di siswa akan muncul, akan ada 3 bagian yang bisa diisi, yaitu forum tugas, kemudian pesan pribadi, termasuk juga jawaban. Nah, jawaban kuis ini tadi itu masuknya adalah di Google Doc, gitu ya, di Google Doc. Kalau kita lihat misalkan di kelas ICT ini,
Nah, kelas semua, kelas. Terus tadi kita kelas ICT ya. Nah, ini ada folder bersama. Folder bersama ini adalah Google Drive yang isinya adalah file-file yang kita buat di dalam kelas ini. Kita coba buka foldernya. Ini ada apa ini? Buka buku nilai untuk kelas IT. Wah, ini ada buku nilainya ternyata. Nah, ini buku nilainya. Jadi si SD Mumi Braga ini legernya gitu ya. SD Mumi Braga ini di pertanyaan pertama dia dapat 65. Ini yang kedua ya, dari 2 dapat 65. Di pertanyaan yang pertama, nah ini dari 100 dia dapat 86. Nah, gitu ya. Ini kita bisa ngedit, bisa tambahkan, bisa dikurangi gitu. Atau misalkan lihat kiriman itu bisa. Jadi rata-rata kelasnya adalah 65 dan 86. Nanti otomatis muncul di sini. Oke, balik ke sini. Nah, ini dia file-file yang digunakan oleh kelas. Ada di sini di Google Drive, gitu ya. Untuk ini guru ya, ini si guru. Kalau siswa, kita lihat siswa di kelasnya siswa. Ini ada juga folder bersama. Ini apa ini? Tugas, ini tugas. Kalau tadi guru kan buku nilai, di sini folder bersama. Kalau di siswa ini adalah lihat tugas-tugas dia dan juga folder bersama. Diklik. Ini dia. Ini adalah foldernya punyanya siswa. Jadi begitu. Ini folder punyanya guru. Oke, gitu nggih. Nah, ini coba kita lihat tugas-tugas siswa. Yang pertama, tidak ada tenggat waktu. Ini yang kedua. Ini kuis pertama, tadi ini yang kedua. Dapat nilai sekian. Ini nggak bisa diedit kalau yang ini karena dia sebagai siswa. Nah, ini. Kemudian ini yang pertama tadi, pertanyaan pertama. Ada batas waktunya sampai jam 11.59, dapat nilai 86. Oke, sepertinya begitu dulu untuk Google Classroom ini. Jadi silakan bereksplorasi dan silakan bisa ditulis di kolom komentar bagi yang mungkin menginginkan ada pertanyaan yang disampaikan. Nah, terakhir sebelum saya akhiri, kita bisa pilih tema. Ini kita sesuaikan tema kita dari Google. Ini bisa dari yang lain-lain, matematika dan sains dan sebagainya. Saya misalkan sini milih seni misalkan. Nih, misalkan gitu. Pilih tema kelas. Dia berubah. Atau kita bisa upload foto punya kita sendiri. Nah, misalkan saya punya ini misalkan. Upload. Saya itu diminta untuk menyesuaikan. Ya, kemudian pilih tema kelas. Nah, otomatis akan berubah. Baik, jadi begitu sekilas tentang Google Classroom. Selamat bereksplorasi, selamat menyelami, dan selamat menjalankan tugas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.